Allah gembira dengan taubat kita. Gembira. Jadi apakah ketika Allah sudah gembira, maka Allah ridho kepada kita. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka doa kita terkabul. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka urusan kita mudah. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka masalah kita Allah akan angkat. Maka ketika Allah ridho kepada kita, penyakit kita akan Allah angkat. Kesusahan kita Allah akan hilangkan. Kesedihan kita Allah akan angkat. Keluh kesah kita dalam hidup ini Allah akan angkat. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, catat itu ayatnya. 11 sampai 13 surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum, coba nanti baca di Al-Qur'an. Maka beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita sudah beristighfar kepada Allah, Allah ridho kepada kita, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan apa? Kirim hujan kepada suatu negeri itu. Dan Allah akan banyakkan harta, Allah akan banyakkan anaknya, dan Allah akan banyakkan usaha-usahanya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, nikmat taubat adalah Allah selesaikan masalah kita. Kalau antum bertobat sebelum meninggal, Allah selesaikan urusan antum di akhirat nanti. Kalau antum tidak bertobat sebelum meninggal, maka urusannya susah. Allah bisa ampunkan, tapi bisa jadi Allah tidak ampunkan dan masukkan kita ke dalam nerakanya. Maka dari itu, ketika kita bertobat, maka urusan kita Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Siapa di sini yang tidak sekarang saat ini pasti jujur, di antara kita semuanya pasti memiliki masalah dan pasti memiliki hal-hal yang belum ya terselesaikan. Siapa di sini yang tidak punya? Pasti. Mungkin kuliahnya, mungkin keluarganya, mungkin masalah ekonominya, mungkin masalah penyakitnya, atau masalah-masalah yang hanya dia sendiri dan mungkin istrinya yang tahu. Pasti itu. Nah, apakah antum tidak ingin selesai? Mau? Nggak mau? Mau nggak? Mau nggak, Bang? Mau kan? Taubat. Taubat. Sudah. Yang kita ulangin bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri ya ditanya kepada beliau, wahai Imam, ya keadaan kami miskin, fakir. Apa solusi bagi kami? Kata apa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri apa? Istighfar. Datang lagi yang lain mengatakan, wahai Imam, kami tidak memiliki anak. Maka istighfar. Dan yang lain lagi mengadukan permasalahannya. Imam Ats-Tsauri mengatakan istighfar. Maka ditanyakan kepada Imam Ats-Tsauri, wahai Imam, mengapa engkau katakan kepada mereka solusi istighfar? Mengapa kau tidak memberikan solusi-solusi yang lainnya, yang lebih nampak, yang lebih jelas? Maka kata Imam Ats-Tsauri, ya, dosa mereka lah yang menghalangi keinginan-keinginan mereka. Ya, antum ingin baik, antum ingin soleh, antum ingin menjadi seorang yang berilmu, seorang yang berada dalam agama yang lurus, antum ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Apa syaratnya? Taubat. Jadi malam ini taubat. Ya, taubat kita. Hadis Nabi ini sudah cukup menjadikan kita ya semangat untuk hijrah. Maka bisa kita katakan tema kita pada malam hari ini adalah yuk kita hijrah. Tapi tidak asal dengan hijrah, ikhwani fiddin. Tidak dengan asal hijrah saja. Ya, tidak asal hijrah. Hijrah kita adalah hijrah taubat dan mulai belajar. Taubat dan mulai menuntut ilmu. Nah, itu. Nah, yang terakhir kita baca dituturkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya kala malam untuk menerima tobat orang yang berbuat jahat di kala siang. Jadi Allah membentangkan tangannya ketika malam untuk menerima tobat-tobat kita waktu siang hari. Kita ini berdosa di siang hari, ikhwan. Banyak dosa di siang hari. Apa saja banyak sekali. Tidak usah kita beberkan, cuman kita sendiri yang tahu. Maka ketika kita melakukan dosa di siang hari, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk orang-orang yang bertobat di malam hari itu atas dosa-dosa yang telah dilakukannya di siang hari itu. Allah buka, bentangkan tangannya. Dan ini terjadi selama-lamanya sampai hari kiamat. Jadi Allah di malam hari menunggu kita. Allah malam hari menunggu kita. Sedangkan kita menunggu siapa di malam hari? Pacar nggak ada, ya kan? Istri baru satu. Ya kan? Insyaallah nanti 2 ya. Kalau dikasih istri ya, kalau enggak ya enggak apa-apa lah ya. 1 aja cukup ya. Karena ya gitu, kalau kita nggak mampu 1 aja. Nah, kita ngapain malam? Siapa yang kita tunggu? Barcelona main lawan Madrid jam 2 ya. Apa yang kita tunggu? Game, ya kan? Apa namanya? PMB apa? Point blank apa? PB ya, PB apa? Apa namanya? Point blank yang semisal-semisalnya. Apa yang kita tunggu? Nonton bola? Warung kopi? Namun Allah menunggu kita, ya ikhwan fillah. Allah menunggu antum, sedangkan antum tak ditunggu, antum tidak menunggu. Akan antum berpaling dari taubat itu. Allah menunggu antum setiap malam. Namun antum menunggu, tidak menunggu selain Allah. Maka Allah masih sabar kepada kita. Iya, sabar kepada kita Allah. Setiap hari kita cuekin. Ya, kita biarkan diri kita. Namun Allah tetap setiap malam menunggu kita. Jadi ikhwani fiddin, apakah hadis ini tidak menjadikan hati kita lembut? Apakah hati kita terlalu keras untuk bertobat? Ya Allah menunggu kita. Apakah kita tidak merasa, apakah hati kita ini seperti batu? Ya, setiap malam kita mengerjakan ya dosa-dosa. Kemudian demikian juga halnya Allah juga membentangkan tangannya di kala siang untuk menerima taubat ya orang yang berbuat jahat di kala malam. Jadi di siang hari juga Allah membentangkan tangannya ketika kita malam melakukan dosa. Jika kita malam melakukan dosa. Jadi Allah menunggu kita setiap hari. Ikhwan fiddin, azan yang wa yakum. Setiap hari Allah menunggu kita. Dan Allah Maha Penyabar. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Apakah ada Tuhan lain seperti itu? Tidak ada. Apakah ada Allah lain yang rela menunggu kita setiap hari? Tapi kitanya yang bahlul, yang terus buat dosa, yang terus bermaksiat, ya kan? Yang terus di dalam ya hal-hal yang membuat dia ridho, dia marah kepada kita. Namun dia tetap bersabar kepada kita. Setiap hari terus anak Adam itu dia tunggu. Setiap hari. Namun kita tidak juga untuk datang kepadanya. Maka renungilah ikhwan, renungi taubat kita. Ya, taubatan nasuha gitu. Mari kita bertobat semuanya. Cara bertobat itu gampang. Antum berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa itu, kemudian iringi dengan ibadah-ibadah. Mulai ke masjid, mulai beribadah kepada Allah. Datangi majelis ilmu walaupun yang hadir 2-3 orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ikhwan. Jangan antum walaupun yang hadir ngaji itu 2-3 orang. Karena bukan banyaknya manusia yang kita inginkan. Ya memang manusia banyak itu kita inginkan mendengar. Namun yang lebih kita inginkan adalah ketika antum mendengar, antum berubah. Nah itu yang kita inginkan gitu.
dari majelis ilmu ini, ya. Dan ini berlangsung terus hingga matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada taubat lagi. Nah, itulah dia ya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Jadi taubat adalah ya suatu pekerjaan sepanjang umur. Ya. At-taubatu kata para ulama wazifatul umur. At-taubatu wazifatul umur. Taubat adalah ya pekerjaan kita seumur hidup. Taubat terus setiap hari, besoknya lagi. Ya. Makanya ikhwani fillah, saya berharap kita setelah kajian ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih taat lagi kepada Allah, ya. Semoga Allah bersihkan hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah bersihkan hati kita sehingga kita mau menerima kebenaran, sehingga kita mau menjadikan diri kita ini seorang hamba yang baik. Ya, hamba yang muhsin, hamba yang baik, yang berbuat baik. Na'am barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Ya, semampu kita jawab. Barakallahu fikum. Ya, Allah taala alam bisawab.